Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini kita akan mempelajari atau membahas tentang gerbang logika ya. Ini untuk tingkat SMP atau MTS. Tujuan kita mempelajari gerbang logika, jadi agar siswa dapat memahami konsep dasar pemrosesan data digital. Kemudian mengenali simbol dan fungsi gerbang logika dasar seperti AND, OR, NOT, NaN, NOR, dan lain sebagainya melalui tabel kebenaran. Jadi untuk awal kita mempelajari gerbang logika ada yang disebut gerbang logika AND. AND itu kalau dalam bahasa Inggris artinya dan ya. Nah simbolnya seperti ini. Simbol dari gerbang logika AND seperti ini. Jadi dia ada, katakanlah ini kaki ya. Ini ada tiga kaki nih. 1, 2, 3. Nah kaki yang ini disebut kaki input. Kita singkat aja in ya. Ini juga sama input. Input itu kalau dalam bahasa Inggris artinya masukan atau masuk. Sedangkan ini kaki output atau keluaran atau keluar gitu. Kita singkat out gitu ya. Jadi dia ada 2 input atau 2 masukan dan 1 keluaran gitu. Misalnya contoh pada kaki-kaki ini kita kasih sebuah variabel. Variabel itu misalnya kaki pertama kita kasih variabel A ya. Kemudian kaki kedua B. Kemudian kaki outputnya kita kasih variabel C misalnya. Nah pemberian nama variabel ini bebas ya. Jadi variabel ini hanya sebagai simbol aja untuk mewakili sebuah nilai. Misalnya bisa N, M, Z, misalnya C, D, E, bebas. Nah, pada contoh ini kita kasih variabelnya A, B, dan C. Ini kita hapus dulu ya. Nah, untuk memahami gerbang logika N ini, mudahnya begini. N ini bisa dikatakan simbol dari perkalian. Perkalian, tandanya X ya, perkalian. Nah, input ataupun output, nilai input ataupun output pada gerbang logika N ini, itu berupa bilangan biner. Jadi bilangannya hanya 1 dan 0 atau 0 dan 1, tidak ada bilangan lain. Jadi diulang sekali lagi, baik input maupun outputnya, dia hanya berupa bilangan biner atau binari. Yaitu 1 dan 0 atau 0 dan 1. Misalnya kita kasih input A itu bernilai 0 misalnya. Input B juga bernilai 0. Nah ini cara mudahnya gini, karena ini simbol perkalian ya. Ini kita kali aja, 0 dikali 0, itu hasilnya outputnya adalah 0. Gitu. Ya. Kemudian ada lagi input A bernilai 0, input B bernilai 1. Nah ini juga mudah ya. Ini kita tinggal kalikan 0 dikali 1, maka outputnya atau hasilnya adalah 0 gitu ya. Kemudian ada lagi contoh input A bernilai 1, input B bernilai 0. Maka outputnya ini kita tinggal kalikan 1 kali 0, hasilnya adalah 0 outputnya. Kemudian yang terakhir, misalnya input A bernilai 1, input B bernilai 1. Nah ini juga kita tinggal kalikan ya, 1 dikali 1, itu hasilnya atau outputnya adalah 1. Sehingga apabila dibuat tabel kebenaran seperti ini. Jadi ada input A nilainya 0011 ya. Ini juga input A nih, 0011, kemudian input B 0101, ini juga sama 0101, dan output C itu nilainya 0001, ini sama 0001. Nah, dari gerbang logika N ini dihasilkan sebuah karakteristik atau sifat. Sifat yang pertama itu output akan menghasilkan keluaran 1. Nah ini akan menghasilkan keluaran 1 nih. Ya. Jika semua inputnya bernilai 1. Jadi jika semua inputnya input A bernilai 1, input B bernilai 1, maka dia akan menghasilkan nilai 1 karena dia operasi perkalian tuh. Kemudian karakteristik yang kedua, output akan menghasilkan keluaran 0. Itu akan menghasilkan keluaran 0. Ini semua 0 nih outputnya nih.
Jika salah satu atau semua inputnya bernilai 0. Nah, jika salah satu nih, maksudnya salah satu begini. Input A ini ada nilai 0-nya tuh. Jadi salah satu input B 1. Ya, maka hasilnya adalah 0. Input B ini ada nilai 0-nya nih. Jadi salah satu. Maka hasilnya adalah 0. Atau semuanya, semua inputnya. Ini input A bernilai 0, input B bernilai 0, maka akan menghasilkan output 0. Jadi seperti itu kira-kira penjelasan tentang gerbang logika N. Semoga ini bisa dipahami. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut gerbang logika OR. OR itu dalam bahasa Inggris bisa dikatakan atau ya. Simbolnya seperti ini. Ya, seperti bulan sabit. Nah, dia juga ada 2 input pada contoh ini, ya. Dan 1 output. Misalnya input pertama dikasih sama ya, seperti gerbang logika N dikasih variabel A, input kedua kasih variabel B, kemudian outputnya dikasih variabel C. Nah, kalau gerbang logika N itu mewakili sebuah perkalian, maka OR itu mudahnya gini, dia pertambahan atau penjumlahan. Gitu. Jadi kalau N itu perkalian, OR itu penjumlahan gitu. Nah, nilainya ini berupa bilangan biner juga sama. Kalau nggak 0, 1, atau 1, 0 gitu. Misalnya input A diberikan nilai 0. Input A bernilai 0, input B bernilai 0. Maka ini kita tinggal jumlah nih. 0 ditambah 0, maka outputnya atau hasilnya adalah 0. Kemudian input A bernilai 0, input B bernilai 1. Nah, ini juga kita tinggal jumlah atau tambah 0 tambah 1, hasilnya atau outputnya adalah 1. Kemudian ada lagi input A bernilai 1, input B bernilai 0. Ini juga dijumlah 1 tambah 0, itu adalah 1. Yang terakhir, input A bernilai 1, input B bernilai 1. Nah, ini kalau pertambahan matematika 1 tambah 1 kan 2 ya. Tetapi kalau di biner itu bilangan terbesarnya cuma 1. Nggak ada bilangan 2. Jadi 1 ditambah 1 itu hasilnya adalah 1. Yang perlu kalian ingat ini nih, 1 tambah 1 itu 1, bukan 0. Sehingga dari gerbang logika OR ini dibuat satu tabel kebenaran. Ya. Jadi ada input A, nilainya 0011, ini juga sama 0011. Input B 0101, ini juga 0101. Outputnya 0111, ini juga 0111. Dari gerbang logika OR ini dihasilkan sebuah karakteristik atau sifat. Sifatnya bagaimana? Yang pertama, output akan menghasilkan keluaran 0. Nah, ini akan menghasilkan keluaran 0 atau nilai 0 nih. Jika semua inputnya 0, jadi semua inputnya, input A bernilai 0, input B bernilai 0 gitu. Karena di operasi penjumlahan, maka hasilnya adalah 0 gitu. Kemudian karakteristik yang kedua, output akan menghasilkan keluaran 1. Nah, dia akan menghasilkan keluaran 1 semua nih. Nilainya 1 semua. Jika salah satu atau semua inputnya bernilai 1. Nah, ini jika salah satu input B bernilai 1 nih. Ini salah satu, dia akan menghasilkan 1 karena operasi penjumlahan. Ini salah satu, input A bernilai 1, maka akan menghasilkan 1. Atau semua inputnya, jadi semua inputnya ini bernilai 1, input A, input B bernilai 1 gitu ya. Maka akan menghasilkan nilai 1. Jadi seperti itu, tentang gerbang logika OR. Kemudian ada lagi gerbang logika NOT. Nah, gerbang logika NOT ini simbolnya seperti ini nih, seperti segitiga nih. Nah, di sini ada lingkaran yang melambangkan NOT-nya ini. Dia hanya ada satu input, ya, satu masukan dan satu keluaran output. Atau lambangnya seperti ini, ya, kotak seperti ini nih. Cuma ada lingkarannya juga nih. Ini melambangkan NOT-nya. Misalnya pada gerbang logika NOT ini kita kasih variabel itu X ya. Beda dengan tadi N sama OR. Kemudian variabel outputnya Z ya. Jadi dan nilainya untuk gerbang logika NOT juga sama berupa bilangan biner. Jadi gerbang logika NOT ini begini, kalau inputnya 1, outputnya dia hasil kebalikannya jadi 0 gitu. Contoh gini,
Misalnya input X bernilai 0, maka outputnya akan menghasilkan nilai 1, akan menghasilkan kebalikan dari inputnya gitu, karena ada converter ini nih. Nah, apabila X-nya itu bernilai 1, outputnya berlawanan, jadi 0 gitu kebalikannya. Sehingga tabel kebenarannya seperti ini. Jadi kalau X-nya 01, ini 01, maka Z-nya atau keluarannya 10 gitu. Nah, gerbang logika NOT juga ada karakteristik ya. Karakteristiknya jadi sifat utamanya itu dia sebagai pembalik atau inverter sinyal logika. Dia memiliki satu masukan dan satu keluaran. Nah, di mana nilai keluarannya selalu kebalikan dari masukannya gitu. Jika masukannya 1, keluarannya 0. Jika masukannya 0, keluarannya 1 gitu. Jadi kebalikannya. Itu penjelasan tentang gerbang logika NOT. Kemudian ada lagi gerbang logika NAND. Singkatannya dari NOT N ya. Nah, simbolnya dia sama sebenarnya simbolnya seperti gerbang logika N ya. Jadi ini melambangkan perkalian nih. Cuma perbedaannya ada lingkaran di sini ya. Ini yang melambangkan NOT-nya nih. Nah, untuk penjelasannya sama ya. Dia ada 2 input pada contoh ini atau 2 masukan dan 1 output. Jadi kalau kita berikan variabel itu inputnya A dan B, kemudian outputnya C. Nah, misalnya gini, kita kasih sebuah nilai pada input A, misalnya 0. Ya, input B 0 juga. Nah, ini juga sama, operasinya perkalian ya. 0 dikali 0. Nah, itu kan hasilnya harusnya 0 ya. Karena ini ada NOT, maka hasilnya adalah kebalikannya. Jadi 0 kali 0 harusnya 0, jadi hasilnya adalah 1 gitu. Kemudian lagi, input A bernilai 0, input B bernilai 1. Harusnya 0 dikali 1, 0. Karena ada NOT, maka outputnya akan menghasilkan kebalikannya, yaitu 1. Kemudian ada lagi, inputnya bernilai 1, input A-nya, input B-nya bernilai 0. Ini harusnya 1 dikali 0 adalah 0. Nah, maka dia outputnya kebalikannya, yaitu 1. Kemudian lagi, input A bernilai 1, input B bernilai 1. Nah, ini 1 kali 1 harusnya 1 ya. Nah, dia kebalikannya, jadi 0. Gitu. Sehingga tabel kebenarannya sama ya, seperti gerbang-gerbang logika lainnya. Seperti ini, jadi ini nilai inputnya, ini nilai input A-nya, ini input B-nya, outputnya seperti ini. Nah, dari gerbang logika NAND ini akan dihasilkan sebuah karakteristik, ya, seperti gerbang logika lain. Karakteristiknya bagaimana? Output akan menghasilkan keluaran 1. Nah, akan menghasilkan nilai 1 semua tuh. Ini kayak gini nih. Jika salah satu atau semua inputnya 0, nah, ini semua inputnya 0 nih, input A 0, input B 0, maka akan menghasilkan 1. Atau salah satu, ini input A yang bernilai 0, ya, akan menghasilkan 1 juga. Ini input B yang bernilai 0, ini salah satu nih, maka akan menghasilkan 1. Nah, karakteristik yang kedua, output akan menghasilkan keluaran 0. Nah, yang ini. Ya, yang ini nih. Jika semua inputnya bernilai 1. Jadi kalau semua inputnya bernilai 1, dia akan menghasilkan keluaran atau nilainya 0 gitu. Nah, itu tentang gerbang logika NAND ya, atau NOT N. Berikutnya ada lagi gerbang logika NOR. Singkatannya dari NOT OR. Nah, gerbang logika NOR ini juga sebetulnya gerbang logika OR ya, cuman karena ada NOT-nya di sini, jadi simbol pertambahan ya. NOT-nya di sini nih. Nah, pada contoh ini juga dia ada 2 kaki atau 2 input atau 2 masukan dan 1 output atau keluaran. Nah, kita kasih variabel misalnya A, B, C ya. Kemudian nilainya juga sama berupa bilangan biner. Misalnya nilai A, input A bernilai 0, input B bernilai 0. Nah, ini kita tinggal jumlah 0 tambah 0, harusnya 0 gitu. Karena ada not, jadi hasilnya adalah kebalikannya, yaitu 1 gitu. Kemudian lagi 0,
ininya 1 ya, B-nya 0 tambah 1 harusnya 1, kebalikannya jadi 0. Kemudian 1 ini 0, harusnya 1, kebalikannya jadi 0. Yang terakhir, yang input A-nya 1, input B-nya 1 harusnya bernilai 1 ya. Ya, 1 tambah 1, 1 gitu ya. Nah, ini kebalikannya jadi 0. Sehingga apabila dibuat tabel kebenaran seperti ini, jadi input A 0011, ini juga sama 0011, B juga sama 0101, ini juga sama ya. Dan output C-nya 1000, ini juga sama 1000. Dari gerbang logika NOR ini dihasilkan sebuah karakteristik atau sifat. Karakteristiknya sama seperti gerbang logika lain. Output akan menghasilkan keluaran 0. Nah, ini akan menghasilkan keluaran 0 nih. Ya, keluaran 0 semua. Jika salah satu atau semua inputnya 1. Jadi ini salah satu ada yang bernilai 1 tuh. Input B bernilai 1, maka akan menghasilkan 0. Input A bernilai 1, jadi salah satu ya, maka akan menghasilkan 0. Atau semua inputnya bernilai 1. Nah, jadi ini nih, semua inputnya bernilai 1 nih. Nah, karakteristik yang kedua, output akan menghasilkan keluaran 1. Nah, ini akan menghasilkan nilai 1 atau keluaran 1. Jika semua inputnya bernilai 0. Jadi kalau ininya 0, input A-nya 0, input B-nya 0, maka akan bernilai 1. Nah, kira-kira itu untuk penjelasan gerbang logika ini ya. Semoga bisa dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.